persebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama, tundra alpin dan Arktika. Zona vegetatif ini ditemukan di ketinggian garis lintang tertinggi. Komunitas ini terdiri dari lumut, rumput, semak-semak rendah, dan tanpa pepohonan. Tundra Arktika merupakan tundra di wilayah kutub utara. Tundra kutub juga ditemukan di belahan bumi selatan, namun jauh lebih sedikit. Perbedaan utama di daerah kutub belahan bumi selatan adalah adanya daratan kontinental Antartika. Sementara itu, tundra alpin ditemukan di gunung yang cukup tinggi, sehingga pertumbuhan hutan terbatas karena kondisi terlalu dingin dan kekuatan angin yang terlalu tinggi. Di Indonesia, daerah tundra alpin dapat ditemukan di sekitar puncak Pegunungan Jayawijaya di Papua. Tundra alpin dan Arktika sering dianggap zona yang berbeda karena tanaman pada tundra Arktika mendukung berbagai spesies hewan yang bermigrasi dan secara ekologis lebih kompleks. Tundra memiliki musim dingin tanpa matahari yang dapat berlangsung hingga 9 bulan. Matahari hanya bersinar singkat, sehingga tumbuhan yang mampu hidup hanya tumbuhan yang memiliki masa perkembangan yang singkat, seperti tumbuhan berbiji pendek. Di daerah tundra juga banyak ditemukan lumut, terutama sphagnum atau lumut Daud dan lichenes atau lumut kerak. Tumbuhan di daerah tundra mampu beradaptasi dengan keadaan dingin. Itulah sebabnya tumbuhan itu tetap hidup meskipun dalam keadaan beku. Hewan yang hidup di tundra mempunyai bulu atau rambut yang tebal. Contohnya beruang kutub, kelinci kutub, singa laut, anjing laut, dan penguin. Taiga atau hutan boreal. Taiga atau hutan boreal terdiri dari beberapa jenis pohon konifera dan pinus, seperti pohon spruce yang mirip dengan cemara, alder, birch, dan cemara juniper. Daerah taiga dicirikan dengan musim dingin yang sangat panjang dan musim panas yang singkat. Hutan boreal terbentang luas di belahan bumi utara, seperti di Siberia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan Jepang bagian utara. Hutan boreal juga membentang di sepanjang pegunungan seperti Sierra Nevada di garis lintang bawah. Hutan taiga di Indonesia dapat ditemui berupa hutan pinus seperti yang ada di daerah Imogiri, Yogyakarta, dan Kintamani, Bali. Hutan gugur beriklim sedang atau temperate deciduous forest. Hutan jenis ini ditemukan di wilayah pesisir yang memiliki iklim sejuk dan curah hujan sedang. Iklim daerah ini dicirikan memiliki musim kering yang panjang antara 4-6 bulan. Kemudian diikuti oleh musim hujan lebat dengan curah hujan tahunan 1000-4000 mm. Kawasan hutan gugur beriklim sedang terutama ditemukan di Eropa Barat, Tiongkok Timur Laut, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat bagian timur laut, Chili Selatan, dan Selandia Baru. Pepohonannya umumnya memiliki batang tebal dan daun lebar. Kerapatan pohon hutan gugur berbeda dengan kerapatan pohon hutan hujan tropis. Di hutan gugur, jarak antar pohon tidak terlalu rapat. Karena kondisi iklim yang menguntungkan untuk menghasilkan tanaman dan pertumbuhan yang cepat, hutan gugur beriklim sedang sering dijadikan lahan pertanian. Hewan di daerah hutan gugur antara lain beruang, rusa, rakun, tupai, rubah, dan burung pelatuk. Di Indonesia dapat ditemui juga hutan gugur seperti di sebagian Sulawesi dan beberapa di Maluku Utara, Nusa Tenggara, dan Jawa Timur. Hutan selalu hijau subtropis, subtropical evergreen forest, atau hutan hujan iklim sedang, temperate rainforest.
ditemukan di daerah iklim subtropis lembab dengan musim dingin ringan dan curah hujan yang cukup sepanjang tahun. Pohonnya berdaun jarum dan berdaun lebar. Tinggi pohonnya lebih rendah serta daunnya relatif lebih kecil dan lebih kasar. Bentuk kanopinya kurang padat. Lapisan vegetasi di bawah kanopi cukup padat. Vegetasi yang ada antara lain pakis, bambu, semak, dan rerumputan. Jenis tumbuhan rambat seperti liana, contohnya tanaman rotan, dan epifit seperti anggrek juga melimpah. Hutan selalu hijau subtropis dapat ditemukan di bagian tenggara Amerika Serikat, Tiongkok Selatan, dan Jepang Selatan. Laurel, magnolia, dan ek adalah spesies penting hutan ini. Hutan ini sering disebut juga hutan laurel. Hutan ini telah banyak digunakan untuk produksi kayu. Hewan di hutan yang selalu hijau ini antara lain keledai, rusa, kelinci, tikus kayu, tupai, dan kadal. Padang rumput beriklim sedang. Padang rumput ini hanya ditumbuhi rerumputan karena memiliki musim hujan yang singkat. Zona vegetatif yang mencakup padang rumput tinggi dan rumput pendek adalah di Amerika Utara, stepa Asia Tengah, dan pampas Argentina. Padang rumput beriklim sedang terdiri dari rumput dan tanaman bukan kayu. Di banyak tempat, padang rumput beriklim sedang digantikan oleh tanaman budidaya. Hewan di daerah padang rumput antara lain zebra Afrika, kanguru Australia, dan bison Amerika. Hewan-hewan ini merupakan konsumen primer di padang rumput. Predator padang rumput antara lain singa dan anjing liar. Selain hewan-hewan ini, ditemukan juga ular, belalang, dan capung. Gurun dan semi gurun. Gurun dan semi gurun adalah hamparan padang pasir yang ditandai dengan rata-rata jumlah curah hujan tahunan yang jauh lebih kecil daripada tingkat penguapan massa air ke atmosfer. Zona vegetatif gurun terdiri dari berbagai jenis vegetasi yang sesuai dengan daerah kering dan sangat kering. Contoh gurun adalah gurun Sahara dan Kalahari di Afrika, serta gurun Gobi di Asia. Perbedaan suhu di gurun antara siang dan malam hari sangatlah ekstrim. Karena air yang sangat terbatas dan perbedaan suhu yang sangat ekstrim inilah, tanaman menjadi sangat sulit hidup di gurun. Di gurun dapat ditemukan tumbuhan yang dapat beradaptasi terhadap kekurangan air dan penguapan yang cepat. Contohnya, tumbuhan kaktus, perdu, dan semak-semak gurun. Hewan yang ada di gurun antara lain unta, ular, hewan pengerat, rodensia, seperti tikus dan kadal. Hutan gugur tropis. Hutan jenis ini juga dikenal sebagai hutan tropis kering. Hutan ini ditemukan di 15-20 derajat lintang utara atau selatan, atau di pinggiran bioma hutan hujan tropis. Hutan gugur tropis ada di daerah dengan curah hujan sedang. Kawasan hutan gugur tropis terluas adalah hutan monsun di Asia Selatan dan Tenggara, India, negara-negara Himalaya, dan Bangladesh, yang membentang sampai ke Burma, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Pada hutan gugur tropis, pepohonan cukup dominan. Tinggi pohon-pohon biasanya 3-10 meter. Pohon-pohon itu antara lain bambu dan palem, serta kacang-kacangan.
Di hutan ini hanya ada sedikit liana, epifit, dan spesies herba termasuk rumput. Hewan-hewan yang ada di hutan ini antara lain singa, harimau, babi, rusa, dan gajah. Padang rumput tropis atau tropical grassland. Padang rumput ini disebut juga sabana. Sabana memiliki jenis tumbuhan yang tahan terhadap kelembapan rendah. Karena memiliki intensitas hujan yang konsisten sepanjang tahun, sabana umumnya memiliki rumput-rumput tinggi yang diselingi semak belukar dan pohon-pohon tinggi. Sabana tropis adalah salah satu bioma yang terbesar di dunia. Sabana tropis memiliki dua musim, yakni musim panas yang basah dan musim dingin yang kering. Hewan yang hidup di daerah ini antara lain rusa, kijang, kerbau, antelop, jerapah, gajah, singa, citah, dan macan tutul. Karena memiliki iklim yang cukup kering, di musim panas, bioma ini sangat rentan terhadap kebakaran, baik yang alami maupun akibat perbuatan manusia. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah dengan suhu relatif stabil sepanjang tahun dan curah hujan melimpah. Hutan hujan tropis memiliki tingkat kelembapan yang tinggi. Suhu rata-ratanya sepanjang hari adalah 25 derajat Celcius. Hutan hujan tropis antara lain terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Ada beratus-ratus spesies tumbuhan yang berbeda satu sama lain di hutan hujan tropis dengan pohon utama yang memiliki ketinggian 20-40 meter dan berdaun lebat. Akibatnya, hutan menjadi gelap. Tumbuhan yang khas hutan hujan tropis adalah jenis liana seperti rotan dan jenis epifit seperti anggrek. Hewan-hewan hutan hujan tropis antara lain babi hutan, kera, burung, kucing hutan, dan bajing. Zona Nearktik. Zona Nearktik membentang dari Arktika di utara Kanada ke daratan tinggi Meksiko Tengah, termasuk Greenland. Zona ini dipisahkan dari Palearktik oleh Selat Bering dan dari Neotropik oleh zona transisi Meksiko ke Amerika Tengah. Zona Nearktik Utara terdiri dari tundra dan taiga, dengan hutan gugur beriklim sedang di tenggara, padang rumput di wilayah selatan tengah, dan gurun di wilayah barat daya. Hanya ada dua keluarga hewan endemik, yakni berang-berang gunung atau Aplodontidae dan kijang tanduk bercabang atau Antilocapriciae. Selain dua hewan ini, ada juga kuda, unta, kukang, dan citah. Sekitar 70 juta tahun yang lalu, zona Nearktik terisolasi karena sudah terpisah dari benua Laurasia, namun belum berhubungan dengan zona Palearktik di selatan. Yang kedua, zona neotropik. Zona ini terbentang dari Meksiko Tengah hingga Amerika Selatan. Di batas udara wilayah ini terisolasi oleh lautan. Zona neotropik dibatasi oleh kesamaan flora dan fauna. Tanah genting Panama yang menyambungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan baru terbentuk sekitar 3 miliar tahun yang lalu. Zona neotropik memiliki banyak keluarga mamalia dan banyak diantaranya bersifat endemik. Kepulauan Karibia dan Patagonia dianggap sebagai bagian dari zona neotropik. Namun, biota daerah ini cukup berbeda. Kelelawar Karibia lebih mirip dengan Amerika Utara dan Amerika Tengah daripada Amerika Selatan. Yang ketiga, zona Australis. Zona Australis meliputi Australia dan Papua Nugini serta beberapa kepulauan di Indonesia Timur, seperti Kepulauan Maluku, Lombok, dan Nusa Tenggara, serta beberapa kepulauan di daerah Pasifik. Di barat laut, zona ini dibatasi oleh garis Wallace, yang lainnya disebut oleh lautan. Sebagian besar Australia adalah gurun pasir, namun wilayah pesisir menunjukkan beragam bioma, seperti hutan tropis di utara dan juga di Papua Nugini. Hutan gugur beriklim sedang di tenggara,
semak-semak belukar di selatan, dan hutan hujan iklim sedang di Tasmania Timur. Zona Australis adalah zona biogeografi dengan kesamaan sejarah evolusi dan geologi serta flora dan fauna yang unik. Hal ini disebabkan zona Australis terisolasi oleh laut sejak lebih dari 85 juta tahun yang lalu. Zona Oriental atau Zona Indomalaya. Zona Oriental membentang dari Asia Selatan, Asia Tenggara, hingga bagian selatan Asia Timur. Zona ini terdiri dari subbenua India, Asia Tenggara, dan bagian dari Kepulauan Nusantara yang berada di utara dan barat. Zona ini dibagi menjadi 3 bioregion, yaitu subbenua India, daerah Indochina, serta paparan Sunda dan Filipina. Sebagian besar zona oriental adalah hutan tropis. Hanya ada 5 keluarga hewan endemik, yaitu kelawar hidung babi, tupai, trasius, kubung, dan siamang. Zona Palearktik. Zona Palearktik merupakan daerah fauna terbesar. Zona ini mencakup Eropa, Rusia, Asia Tengah, Tiongkok, dan lain-lainnya. Zona ini terpisah dari zona oriental di tenggara oleh pegunungan Himalaya. Di Eropa sendiri, ada hutan gugur dan semak belukar. Ada 2 keluarga mamalia endemik di zona ini, yakni tikus mondok buta dan tikus elefin. Zona Palearktik memiliki kesamaan dengan zona Nearktik. Kesamaan ini diakibatkan adanya daratan yang menghubungkan Siberia dan Alaska, yang diduga tenggelam pada 10.000 tahun yang lalu. Zona Ethiopian atau zona afrotropikal. Zona Etiopia mencakup Madagaskar dan Sub-Sahara Afrika. Hutan hujan diapit oleh padang sabana luas yang meliputi daerah lintang pertengahan dan sebagian besar barat daya Afrika adalah gurun. Madagaskar memiliki hutan hujan di sepanjang pantai timur dan sabana barat. Zona Etiopia memiliki variasi vertebrata terbanyak dibandingkan zona lainnya. Keragaman mamalia mungkin disebabkan adanya iklim yang hangat. Ada 15 keluarga hewan endemik di zona ini, diantaranya jerapah, kuda Nil, kelelawar, lemur, tupai ekor besi. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Pada zaman Zura, sekitar 200 juta tahun yang lalu, hanya terdapat 2 benua besar di dunia, yaitu Laurasia dan Gondwana. Pada masa ini, Laurasia terdiri dari benua Amerika bagian utara, benua Eropa, dan benua Asia. Sedangkan Gondwana terdiri dari benua Afrika, benua Australia, benua Amerika bagian selatan, dan benua Antartika. Corak flora dan fauna Indonesia bagian barat hampir sama dengan flora dan fauna di benua Asia. Corak flora dan fauna Indonesia bagian timur hampir sama dengan flora dan fauna di benua Australia. Dan corak flora dan fauna bagian tengah memiliki corak tersendiri. Persebaran hewan di Indonesia dibagi berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh beberapa zoolog, yaitu Alfred Russel Wallace, Max Carl Wilhelm Weber, dan Richard Lydekker. Flora dan fauna di Indonesia bagian barat disebut tipe asiatis. Pembagian hewan tipe asiatis dibatasi oleh garis Wallace, sebuah garis kail utara selatan yang terletak di antara Kalimantan dan Sulawesi dan di antara Bali dan Lombok. Di sebelah timur garis Wallace terdapat wilayah dengan persebaran hewan yang mirip dengan wilayah Asia dan Australia, sehingga disebut wilayah peralihan. Pengamatan ini dilakukan oleh Weber, sehingga batas timur wilayah ini diberi nama garis Weber. Wilayah peralihan ini mencakup Timor, Sulawesi, Sumba, Sumbawa, dan Lombok.
Persebaran flora di Indonesia. Menurut Van Stanis, seorang ahli botani Belanda, Indonesia memiliki sekitar 4.000 jenis pepohonan, 1.500 jenis pakis, dan 5.000 jenis anggrek. Ada 3 kawasan utama persebaran flora Indonesia. Ketiga kawasan itu adalah sebagai berikut. A. Kawasan flora subregion Indonesia-Malaysia di bagian barat, di mana terdapat hutan hujan tropis. B. Kepulauan Wallace, Sulawesi, Nusa Tenggara, Timur, dan Maluku di bagian tengah, di mana terdapat hutan musim. C. Subregion Australia di bagian timur, di mana terdapat hutan sabana. Ketiga kawasan flora ini terbagi atas 4 wilayah, yakni wilayah flora Sumatera Kalimantan, wilayah flora Jawa Bali, wilayah flora Kepulauan Wallace, dan wilayah flora Papua. Karakteristik setiap wilayah dapat dilihat pada tabel berikut. Satu, wilayah flora Sumatera Kalimantan. Iklimnya adalah iklim hujan tropis atau tropis basah atau tipe AF. Tingkat kelembapan udara tinggi, curah hujan tinggi, dan suhu rata-rata tinggi. Tipe vegetasinya adalah hutan hujan tropis, hutan bakau atau mangrove, variasi spesies heterogen, dan tingkat kerapatan tinggi. Contoh floranya adalah Rafflesia arnoldi di pegunungan Bukit Barisan, Meranti, Damar, berbagai jenis anggrek, lumut, cendawan atau jamur, dan paku-pakuan. 2. Wilayah flora Jawa Bali. Iklimnya adalah curah hujan semakin berkurang ke arah timur, tingkat kelembapan semakin berkurang ke arah timur, tipe iklim wilayah Jawa Barat hujan tropis atau AF, dan monsun tropis atau AM, tipe iklim beberapa wilayah sabana tropis atau AW. Tipe vegetasinya adalah hutan hujan tropis di Jawa Barat, seperti di Ujung Kulon, Cibodas atau Bogor, dan Pananjung atau Pangandaran. Hutan monsun tropis di wilayah utara Pulau Jawa yang memanjang dari Jawa Barat bagian utara, Jawa Tengah, sampai Jawa Timur. Sabana tropis di wilayah Jawa Timur bagian timur dan Pulau Bali, hutan bakau di daerah pantai Pulau Jawa dan Bali. Contoh floranya adalah pohon jati di hutan monsun tropis sebagai pohon asli atau endemik Pulau Jawa, Pinus merkusi dan cemara di pegunungan. 3. Wilayah flora Kepulauan Wallacea atau Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Timor, dan Kepulauan Maluku. Iklimnya adalah lebih kering, kelembapan udara lebih rendah kecuali Maluku, tipe vegetasinya sabana dan stepa tropis di Nusa Tenggara, hutan pegunungan di sekitar Sulawesi, dan hutan campuran di Maluku dengan berbagai jenis rempah-rempah. Contoh floranya adalah pala, cengkih, kayu manis, kenari, kayu eboni, lontar, dan kayu cendana. 4. Wilayah flora Papua. Iklimnya bertipe iklim hujan tropis atau AF. Tipe vegetasinya adalah hutan hujan tropis, vegetasi pegunungan, vegetasi bakau, corak Australia Utara, dan sabana di bagian tenggara. Contoh floranya adalah eukaliptus. Pola persebaran fauna di Indonesia mengikuti pola persebaran flora di Indonesia. Sebagaimana persebaran flora di Indonesia, persebaran fauna di Indonesia juga terbagi atas 3 wilayah. Ketiga wilayah itu adalah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Sebaran fauna di ketiga wilayah ini dapat dilihat pada tabel berikut. Wilayah yang pertama adalah Indonesia bagian barat dengan jenis hewannya yaitu hewan asiatis yang bertempat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Untuk contoh-contoh fauna yang terdapat di wilayah ini, untuk yang mamalia diantaranya orang utan, monyet,
kerbau, tapir, macan, tikus, banteng, rusa, landak, kelelawar, gajah, barak bercula 1, dan lain-lainnya. Untuk yang reptilia diantaranya buaya, biawak, kura-kura, ular, kadal, tokek, bunglon, dan tenggiling. Dan untuk yang bagian burung diantaranya burung hantu, elang, jalak, merak, kutilang, rangkong, ayam hutan, walet, dan layang-layang. Wilayah yang kedua adalah Indonesia bagian tengah, dengan jenis hewannya yaitu hewan peralihan yang bertempat di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Kepulauan Maluku. Untuk contoh-contoh fauna yang terdapat di wilayah ini, untuk yang mamalia diantaranya kuda, sapi, banteng, anoa, babi rusa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, beruang, tarsius, monyet, sebah, dan musang. Untuk yang reptilia diantaranya biawak komodo, kura-kura, buaya, ular, dan soa-soa. Untuk yang burung diantaranya burung dewata, maleo, mandar, raja udang, burung pemakan lebah, rangkong, kakak tua, nuri, merpati, dan angsa. Wilayah yang ketiga adalah Indonesia bagian timur dengan jenis hewannya yaitu hewan australis yang bertempat di Pulau Papua dan sekitarnya. Untuk contoh-contoh fauna yang terdapat di wilayah ini, untuk yang mamalia diantaranya kanguru, walabi, beruang nokdiak atau landak Papua, posum layang atau pemanjat berkantung, kuskus, kanguru pohon, dan kelelawar. Untuk yang reptilia diantaranya buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura. Dan untuk yang burung diantaranya nuri, raja udang, cendrawasih, kasuari, dan namudur. Sebaran hutan di Indonesia. 1. Hutan hujan tropis banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. 2. Hutan musim banyak ditemukan di Indonesia bagian tengah, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sampai Nusa Tenggara. 3. Hutan pegunungan antara lain tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. 4. Hutan sabana antara lain di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. 5. Hutan rawa antara lain di sepanjang pantai timur Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. 6. Hutan pasang surut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. 7. Hutan gambut di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. 8. Hutan lumut di pegunungan tinggi di Papua, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Jawa.